Bapak Kiai Mahya Al-Bukhari, pemangku hajat Raudhah Merah Putih Banyumas, Bunda Haya, Prof. Priyatna, Bunda Dr. Sari, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, "Mal arifu man iza asara wajadal haqqa aqraba ilaihi min isaratihi. Balil arif man la isarata lahu li fanaihi fi wujudihi wa antiwaihi fi suhudihi." Mal arif bukanlah dikategorikan orang yang sudah ahli makrifah, sudah arif billah. Man iza asara wajadal haqqa aqraba ilaih. Orang yang ketika mendapatkan sesuatu isyarat, sesuatu keajaiban, sesuatu karunia, wajadal haqqa aqraba ilaih. Dia merasa Allah dekat dengannya. Orang yang baru merasakan kedekatan dengan Allah jika ada keajaiban-keajaiban, ada anugerah-anugerah karunia yang Allah berikan kepadanya. Orang seperti ini belum masuk makom al-arif billah. Tapi makom suluk, makom salik. Ini makom kita semua. Ini makom kita. Kita ini merasa dekat ketika keinginan kita ini dikabulkan oleh Allah. Kita merasa dekat dengan Allah ketika ada keajaiban-keajaiban di luar prediksi kita. Baru merasa Allah dekat dengan itu makom kita. Tapi al-arif, balil arif, malla isarata lahu, yang tidak memerlukan isyarat-isyarat. Mau dia lagi dapat karunia, mau lagi dia mendapatkan musibah, mau dia sedang biasa-biasa, mau sedang dia mendapatkan keajaiban, tidak mempengaruhi rasa bahwa dia bersama dengan Allah. Kenapa? Lifanaihi fi wujudi, karena kefanaan dalam keadaan dia. Orang yang sudah merasa, sudah mengenal Allah dan merasakan kedekatan dengan Allah, hilang dirinya udah. Hilang. Yang ada hanya Allah. Ketutup. Atau bahasanya diserap lah. Keserap dengan diri Allah. Sehingga kehidupannya ya stabil aja. Dalam keadaan apapun ya ibadahnya seperti itu. Nggak berubah. Dalam kondisi apapun. Karena bagi dia sudah tidak ada sifat jalaliyahnya Allah, tapi jamaliyah. Semua yang orang ma'rifah itu alami, semuanya jamaliyahnya Allah. Anugerah dari Allah. Ini belum sampai kita ke sana. Tapi inilah potret guru agung kita. Beliau stabil saja dalam kondisi apapun ya. Tidak ada pengurangan frekuensi ibadahnya. Biasa-biasa aja lah, kalaupun
alaihim walahum yahzanun. Kenapa? Karena sudah kefanaannya kepada Allah. Wantiwaihi fi suhudih, dan sudah leburlah dia dengan penyaksian kepada Allah. Semuanya sudah hilang. Ketika menyaksikan Allah dengan basirah kita, ya semuanya sudah hilang. Memang ini agak sulit diterangkan karena orang yang mengalami itu pun ya sulit menggambarkan betapa kenikmatan. Ini masuk kepada ranah fana. Kalau kita masih dalam perjalanan untuk ke sana. Tapi kita terikat dengan sosok manusia yang sudah sampai ke sana. Kita belum istiqomah, tapi kita selalu merobitohkan diri kita dengan orang yang sudah istiqomah. Kita belum sampai kepada hakikat mahabbah kepada Allah, tapi kita mengikat diri kita kepada orang yang sudah sampai kepada hakikat mahabbah kepada Allah. Kita belum menjadikan sholat itu sebagai hiburan utama, kebahagiaan utama, qurratul ain. Tapi kita sudah bersama dengan orang yang sudah menjadikan sholat sebagai qurratul ain. Itu adalah guru mursyid. Ini kelebihannya di situ. Biar dibawa nanti. Hanya saja kita harus memahami, oh iya, kenapa bisa seperti ini? Oh, ternyata memang sudah meleburkan dirinya kepada keadaan Allah. Seperti perkataan, fabi yasma'u wabi yabsuru wabi yantiku. Dengan telingaku dia mendengar. Dengan telinga Allah dia mendengar. Dengan mata Allah dia melihat. Dan dengan lisannya Allah dia berbicara. Jadi apa yang diucapkan oleh guru mursyid ini memang tidak bisa dipahami dengan nalar manusia biasa. Maka jawabannya adalah ikut aja gitu, meskipun belum paham. Kenapa? Karena bukan lisannya beliau, bukan matanya beliau, tapi matanya Allah. Sebagaimana hadis Nabi, siapa orang yang mendekatkan dirinya kepadaku, kuntu sam'ahu alladzi huwa yasma'u bih. Aku menjadi pendengarannya, penglihatannya. Al-fana huwa antabdul uzmatu wal jalalu alal abdin fatansihi dunya wal akhirah. Fana adalah nampak kebesaran, keagungan Allah atas seorang hamba. Jadi seperti permintaannya Rabiatul Adawiyah, fakas pukal hajba hatta aroka. Aku hanya ingin engkau membukakan hijabmu yang ada dalam diriku sehingga aku bisa melihat kebesaranmu. Seorang yang sudah melihat kebesaran Allah, keagungan Allah, fatansihi dunya wal akhirah. Maka dia sudah melupakan dunia, akhirat, wadarojat, udah nggak main di darojat lagi, udah nggak main di makom apa lagi, wal akwal wal makom, udah, bahkan wal azkar, zikirnya juga ketika mungkin kita dengar agak aneh nih zikirnya ini, karena sudah ekstasi. Maka Allah mengatakan wa ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus sholih yarfa'u.
Wa ilaihi yas'ad, dan kepada Allah lah naik. Al-kalim, al-kalim. Dalam bahasa Arab ada istilah al-kalim, ada istilah al-kalam. Kalamuna labzun mufidu kastakim. Wasmun wafilun summa harfunil kalim. Ada kalam, ada kalim. Apa itu bedanya? Kalau kalam itu sesuatu perkataan yang ada faidahnya, artinya orang paham. Perkataan itu dipahami oleh orang yang dengar, itu namanya kalam. Muhammad pergi, rumahnya Muhammad, itu kalam. Kalau kalim, perkataan yang orang yang mendengarnya ingin bertanya karena tidak paham. Semut Muhammad rumah, semut Ahmad rumah. Apaan itu gitu? Semut Ahmad rumah. Ada 3 kalimat, tapi perkataannya nggak bisa dipahami. Itu namanya kalim. Atau lebih luas lagi, atau kalim juga bisa juga sesuatu yang dipahami. Jadi kalim lebih luas daripada kalam. Maka ketika Allah mengatakan wa ilaihi yas'adul kalim, meskipun kalimat itu tidak dipahami, kalau itu merupakan kalimat yang baik, kalimat zikrullah akan sampai. Sampai. Dan itu dialami oleh orang-orang yang sudah ekstase, sudah fana, yang kadang-kadang ucapannya sudah aneh-aneh. Misalnya yang la ilaha illallah, ada sudah sampai la il kan gitu. Itu kalimat yang bukan kalam tapi kalim. Tapi yang seperti itu tetap akan sampai kepada Allah. Jadi ketika orang sudah melihat kebesaran Allah, udah ucapannya sudah tidak bisa diatur. Sudah tidak bisa diatur. Cuman kita diajarkan oleh guru mursyid menjaga bacaan ini ketika ketika di hadapan orang-orang dikhawatirkan fitnah. Jangan sampai zikir kita yang la il mencegah orang untuk ikut bergabung dalam TKN. Jangan sampai zikir kita yang aneh-aneh mencegah orang untuk ikut berzikir bersama kita. Zikirnya aneh, gak usah lah, kan kasihan mereka. Itulah yang dimaksud oleh Guru Agung, jaga hurufnya. Dan pasti Abah memahami ketika orang sudah sangat terbawa dalam zikirnya, udah, maka dia bisa melupakan apa yang dia baca. Wallahu alam bisawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.